Varian Delta tampaknya melipat gandakan jumlah yang terinfeksi COVID-19 dan anak yang terkonfirmasi juga banyak sekali. Di Jakarta saja ratusan ya, dan angka kematian di Indonesia untuk anak yang terkonfirmasi COVID-19 itu sudah tertinggi di dunia angkanya. Jadi memang kebijakan ini hati-hati itu adalah sesuatu yang tepat. Jadi SMA 13 Nah, sekarang saya ngobrol nih sama anak yang sudah divaksin. Tadi waktu saya ngeliat, dia berani banget loh. Ngeliat suntikannya loh. Dan pede aja gitu ya. Kita mau tanya kesan-kesannya. Boleh kenalan nama kamu, terus kelas berapa? Iya, boleh. Silakan. Nama saya Arafah Akbar Satria, kelas 9. Panggilannya siapa? Arafah. Oke. Di kelas 9. Di sekolah ini ya? SMP 30 ya? Berarti kamu baru lulus ya? Belum. Belum. Baru naik. Oh, dari kelas 8 naik ke kelas 9. Oke. Gimana tadi kesan-kesannya waktu divaksin? Tegang nggak sebelumnya? Enggak takut sama sekali. Biasa aja. Tadi rasanya kayak digigit semut doang. Iya. Nah, kamu kenapa mau ikut vaksin? Apakah dari disuruh orang tua atau kamu punya kesadaran? Enggak sih, karena itu aja, biar nanti bisa aman gitu, keluar nanti bisa keluar, iya. bisa ikut sekolah tatap muka iya. gitu ya. Udah kangen ya iya. sekolah tatap muka ya? Iya. Udah kangen, mudah-mudahan segera sekolah dibuka ya. Iya. Kalau 70% udah divaksin warga sekolah, kan sudah ada kekebalan community ya, iya, kekebalan kelompok ya. Iya. Terus kamu bisa nggak ngajak anak-anak lain, ayo ikut vaksin gitu. Bisa. Kamu beri ajakan, ayo. Ayo semuanya ikut vaksin untuk agar kita bisa sekolah lagi. Gimana ya? Lagi? Dan biar sehat ya. Ya, dan agar selalu sehat. Sehat. Kita lawan corona ya. Iya. Oke. Semangat. Kok bisa begini? Oke. Saat ini saya berada di SMP Negeri 30 Jakarta Utara, dan sekarang saat di ruangan ini sedang ada vaksin untuk anak usia 12 sampai 17 tahun. Dan di sebelah kiri saya ini ada Ibu Sandra. Beliau adalah salah satu orang tua murid yang mendukung program ini. Jadi anaknya diajak untuk vaksin. Nah, kita akan ngobrol ya. Bu Sandra, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Bu. Ini apa alasan Ibu nih mengizinkan atau mendorong anaknya untuk ikut vaksin? Saya ingin anak saya sehat. Itu kuncinya ya. Saya ingin anak saya kembali normal, mengikuti sekolah sekolah tatap muka nanti. Tatap muka. Jadi semoga semua anak-anak bisa sehat. Oke. Dan semoga juga masyarakat juga sadar dengan vaksin ini perlu untuk semuanya. Untuk semuanya. Jadi memang Ibu tuh ingin anaknya sehat dan biar bisa ikut PTM ya, Iya. pembelajaran tatap muka. Betul. Ibu boleh nggak Bu minta Ibu ngajak ayo para orang tua, terus ceritain tuh tadi anak saya nggak kenapa-napa, Iya. bahkan dia anaknya hebat banget ya, berani. Oke, coba Bu, ayo Siap. ajak. Ayo semuanya masyarakat, kita vaksin untuk kesehatan anak kita. Vaksin itu tidak ada apa-apanya, malah nggak ada rasa sama sekali. Anak saya juga sangat senang dengan vaksin ini. Pede Ayo banget semuanya. tadi ya. Percaya diri banget tadi anaknya. Ayo semuanya ikut vaksin untuk Indonesia yang lebih sehat. Oke, sip. Terima kasih ya Bu ya. Iya. Jadi Ibu bilang, ayo ikut vaksin untuk Indonesia yang sehat. Kita lawan pandemi dengan Iya, ikut betul. vaksin ya Bu Betul. ya. Oke, makasih banyak ya Bu ya. Sama-sama, Bu. Ya Bu Sandra. Demikian pernyataan Bu Sandra, dan juga ngajak untuk seluruh orang tua nggak usah takut divaksin. Nggak usah takut pada efek vaksin. Efeknya adalah anak Bapak Ibu sehat. Ya? Betul. Oke. Nah, sekarang saya dengan guru SMP Negeri 30 Jakarta yang memang menjadi tim repot untuk penyelenggaraan vaksin di SMP 30 ya. Kita ngobrol sebentar nih Pak Iwan, apa yang ada berapa orang yang divaksin di sini dan siapa aja? Murid 30 aja atau gimana? Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita alhamdulillah sudah melaksanakan kegiatan vaksin dari sejak kemarin anak-anak yang anak-anak yang rentang usia 12 sampai 17 tahun, sehingga anak-anak kelas 7 ke 8 dan 8 ke 9, bahkan anak yang lulus itu pun kita tarik datanya
kegiatannya nanti akan berlangsung buat besok. Jadi di hari pertama ada jumlah siswa yang diperkirakan 320. Yang datang 120 karena sebagian sudah mengikuti vaksin mandiri di wilayah masing-masing. Ada yang isolasi mandiri, ada juga yang kurang sehat sehingga ini kita nggak bisa memaksa dan melarang karena memang ini separuhnya ya. Ada separuhnya. Pada hari pertama. Untuk hari pertama. Ini hari kedua. Nah, yang hari kedua pun juga banyak yang ini. Cuman upaya-upaya kita untuk untuk datang hadir bahwa vaksin ini aman ya, untuk menjaga mereka juga, sehingga banyak orang tua yang antusias sekali untuk mengikuti anaknya mengikuti kegiatan vaksin. Belum ada kan yang menolak gitu kalau dari datanya Pak Irwan? Alhamdulillah yaitu mereka hanya menginformasikan anak yang nggak bisa vaksin karena lantaran hal-hal yang bisa kita bisa terima. Ya, karena kaitannya dengan kesehatan. Kaitannya dengan mereka sudah mengikuti kegiatan vaksin di wilayah. Artinya bukan tidak mau tapi nggak bisa ya, tidak bisa gitu. Dan sebagian sudah vaksin secara sudah mandiri. Melakukan vaksin secara mandiri atau ikut di lingkungannya ya, kali betul, ya. Bu. Nah terakhir Pak Irwan bisa nggak ngajak ayo para orang tua gitu untuk jangan ragu divaksin? Ya, ini khususnya untuk warga 30 siswa-siswi, mohon dengan sangat apabila kalian sehat dan tidak ada kendala apapun untuk datang hadir untuk mengikuti kegiatan vaksin. Vaksin ini aman, apalagi bisa melindungi, mudah-mudahan bisa melindungi kalian. Dan kegiatan ini walaupun kamu nggak bisa vaksin di sekolah, kamu bisa juga vaksin di luar. Karena ketika nanti kamu tidak ada inian vaksin, kamu nggak bisa juga pun hadir karena ini buat untuk melindungi kita, melindungi teman-teman kamu semua. Jadi tanpa divaksin nggak bisa untuk hadir ke sekolah. Kalau kita nggak punya nggak melakukan vaksinasi. Ya, jadi silakan juga kalau mau di luar nggak apa-apa, tapi tetap kita harus melindungi diri kita dengan mengikuti kegiatan vaksin. Terima kasih. Jadi kalau mau PTM, udah rindu PTM, harus vaksin ya, agar kalian selamat. Oke, terima kasih. Sama-sama. Sekarang saya sudah bersama Pak Teguh. Beliau adalah lurah di Kelurahan Rawabadak Utara, Kecamatan Koja. Baik, Bu, baik. Dan beliau ini hadir di SMP 30. Jadi begitu perhatian terhadap dukungan program pemerintah dengan vaksinasi untuk anak usia 12 sampai dengan 17 tahun. Nah, kita mau ngobrol nih, Pak. Apa yang mau disampaikan nih? Paling tidak nih sekarang wilayah Bapak sudah mulai vaksinasi. Dan mungkin Bapak bisa kasih support juga, ayo ikuti vaksin, bahwa vaksin ini aman, agar orang tidak ragu, Pak. Ya, silakan, Pak. Izin, Bu Retno, memang kan untuk vaksinasi anak usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun, 17 tahun ya, sudah dimulai dicanangkan tanggal 1 Juli kemarin. Betul. Kalau kami kan perangkat pemerintah daerah mengikuti Bapak Gubernur. Nah, harapan memang tujuannya kan jelas ya, untuk membentuk kekebalan komunitas, herd community bagi warga masyarakat DKI Jakarta, khususnya di wilayah Rawabadak Utara. Ya, harapannya alhamdulillah kami punya warga 43.000 jiwa sekian, dan alhamdulillah usia 12 tahun sampai dengan usia lansia itu sekitar 38.000. Nah, untuk yang lansia sudah di atas 60% yang melaksanakan vaksinasi. Ini baik. Nah, untuk 18 sampai dengan 59 itu angkanya sudah di atas 20%. Nah, untuk 12 tahun ini kan baru, Bu, dari tanggal 1 Juli sampai dengan sekarang tanggal 8 berarti baru 7 hari. Nah, saya mengemukakan data ini sebagai motivasi, Bu. Dan alhamdulillah sebanyak warga yang mulai dari lansia, kemudian sampai dengan usia produktif, sampai dengan sekarang tidak ada kasus KIPI yang menonjol. Sehingga kita memotivasi warga, alhamdulillah belum ada warga RBU yang ketika bicaranya sudah divaksin, kemudian dampaknya sampai kepada menimbulkan hal yang mengkhawatirkan bagi keselamatannya, belum ada. Mudah-mudahan bisa memotivasi, apalagi anak-anak ya, Bu ya, yang mentalnya belum terlalu kuat. Ini buat motivasi tujuan vaksin untuk membentuk kekebalan komunitas sehingga bisa terus dilaksanakan. Ya, agar pembelajaran tatap muka siap, bisa Ibu, segera digelar. Siap. Mungkin terakhir Bapak, kita minta, ayo orang tua nggak perlu ragu untuk membawa divaksin, karena mungkin aja yang belum ikut itu mungkin ragu-ragu. Nah, sekarang sebagai lurah, Bapak bisa nggak ngajak warga untuk tidak ragu divaksin? Baik.
Baik, makasih Bu ajakannya. Jadi insya Allah buat warga masyarakat Rawabadak Utara, terutama para orang tua, ayo kita ajak anak-anak kita usia 12 tahun sampai dengan menjelang 17 tahun, kita melaksanakan vaksinasi COVID-19. Insya Allah vaksinasi ini halal, kemudian sudah keluar fatwa MUI-nya, dan berdasarkan pengalaman, bukan berdasarkan berita hoax, tidak ada satu kasus KIPI di RBU yang menonjol. Saya kira demikian, Bu. Aman ya. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan efektif ya dan aman. Jadi nggak usah ragu, kata Pak Lurah. Ayo ajak anak-anak untuk vaksin ya. Ya, barakallah Ibu. Terima kasih banyak. Siap, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya sedang berada di SMA Negeri 13 Jakarta Utara. Ya, di sekolah ini jumlah murid memang cukup banyak ya. Ada berapa rombongan belajar Pak Tulus? 26. Ada sekitar jadi ada 26 rombongan belajar. Tentu itu jumlah yang sangat besar. Nah, dalam video ini kita akan membahas tentang satu adalah bagaimana penyiapan pembelajaran tatap muka nantinya di sekolah ini dengan jumlah murid yang lumayan besar tadi. Yang kedua adalah terkait dengan vaksinasi. Seberapa kemudian orang tua menyambut vaksin ini, mengizinkankah, dan seperti apa penyiapan yang akan dilakukan oleh sekolah. Karena menurut informasi pendataan di setiap sekolah itu saat ini sedang berjalan. Oke, kita ikuti videonya dan jangan lupa di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera bunyikan loncengnya dan mari kita ikuti percakapan obrolan kita tentang vaksinasi berikut ini. Selamat pagi Pak Tulus. Pagi Bu Retno, sehat? Terima kasih ya, alhamdulillah sehat. Pak Tulus juga ya. Alhamdulillah. Lama nggak ketemu ya sebagai teman lama, sama-sama guru PKN dulunya. Pak Tulus, ini sebelumnya untuk pertama mungkin kan tak kenal maka tak sayang ya. Nah, Pak Tulus mungkin memperkenalkan diri dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tulus Winardi, Kepala SMA Negeri 13. Alhamdulillah sudah 2 tahun di SMA 13. Sebelum pandemi di sini? Atau? Sebelum pandemi Juli 2019. Jadi kita sempat 1 semester normal. Kemudian Maret 2020 ya pandemi. Jadi ya tentu langsung saja PJJ. Suasananya berbeda ya. Tapi senang sekali saya bisa ketemu Bu Retno kembali. Oke. Jadi panggilannya Pak Tulus. Oke, nanti itu pertanyaan ya. Oke, berikutnya kita akan ngebahas terkait dengan PTM ya Pak Tulus ya. Tadi saya udah keliling dan sudah ada ya penyiapan-penyiapan seperti silang-silang meja gitu, terus paralon untuk air menuju ke atas untuk wastafel ya. Nah, sebenarnya seperti apa yang disiapkan oleh sekolah? Meskipun mungkin pembelajaran tatap muka kita belum tahu kapan ya, tapi kan tetap harus disiapkan ya Pak Tulus, seperti apa? Baik Bu Retno, kalau boleh saya memberikan pendahuluan ya, kami sudah rindu sekali sebetulnya tatap muka. Guru ingin ketemu guru, murid ketemu guru, dan segala macam. Intinya kami rindu untuk datang ke sekolah. Hanya beberapa orang yang tiap hari ke sekolah, beberapa hari ke sekolah karena memang ada PPDB. Terkait dengan penyiapan tatap muka, insya Allah kami juga menyiapkan diri sejauh dana yang ada penambahan wastafel dan lain-lain. Walaupun tentu saja kalau dilihat dari rasio murid, penambahan fasilitas juga masih kurang, insya Allah kita akan tambah di masa mendatang. Ya, bertahap. Terkait dengan dana, Bu. Iya, betul. Dan insya Allah anak-anak juga kita siapkan untuk kesiapan itu. Banyak orang tua, murid juga bertanya, kapan tatap muka? Oh, anak-anak juga? Iya, itu tanda bahwa anak rindu sekolahnya. Seperti itu. Berarti nanti kalau itu harus juga disiapkan ini ya Pak, sosialisasi dan lain-lain ya? Rencananya kayak begitu ya? Betul. Tapi untuk sementara ini, jawabannya adalah sedang menunggu apa kalau jawab ke anak-anak, kita udah rindu sekolah nih Pak. Ya, kita jawab saja, semua orang rindu sekolah, tapi kan aturan belum membolehkan, kebijakan pemerintah harus kita patuhi, kita menjadi warga negara yang harus patuh pada aturan-aturan. Nggak ada ruginya sekolah menghadirkan Anda, tapi kalau aturan belum membolehkan yang tidak bisa. Ya, melanggar aturan nanti ya, dan itu berbahaya ya. Apalagi ketika kondisi Jakarta seperti sekarang nih. Betul, luar biasa. Varian Delta tampaknya melipat gandakan jumlah
yang terinfeksi COVID-19 Iya. dan anak yang terkonfirmasi juga banyak sekali. Betul. Di Jakarta saja ratusan ya, dan angka kematian di Indonesia untuk anak yang terkonfirmasi COVID-19 itu sudah tertinggi di dunia angkanya. Jadi memang kebijakan ini hati-hati itu adalah sesuatu yang tepat. Jadi SMA 13 belum tahu ya Pak kepastian kapan tatap muka ya. Bu Retno, sebetulnya ketika belum ada yang terbaru kemarin kami sudah optimis ya, Juli masuk tatap gitu? muka. Udah senang artinya, udah senang. Tapi begitu ada seperti ini ya kita ikutlah aturan yang berlaku. Aturan yang berlaku ya. Karena ini soal nyawa ya Pak. Betul. Ya, kalau lagi pandemi keselamatan adalah di atas segalanya ya. Betul. Oke, kalau kendala apa Pak menyiapkan pembelajaran tatap muka ini selain dana? Ya, kami sesungguhnya lebih banyak pada penyiapan fasilitas ya. Karena infrastrukturnya ya. infrastruktur kan mutlak karena memang itu syarat bagi kita untuk sehat ya. Bagaimanapun punya murid lebih dari 900, rasio wastafel juga harus kita utamakan, kita pikirkan. Hal-hal yang lain yang sifatnya perencanaan yang non biaya sudah, misalnya kita menyilang-nyilang meja, membersihkan ruang-ruang kelas dengan disinfektan yang secara rutin, itu sudah. Tapi intinya penambahan wastafel masih kita perlukan banyak. Masih jauh dari target lah ya. Iya, betul. Jadi seperti itu. Oke, berarti setidaknya kalaupun tatap muka Januari 2021 ya pasti SMA 13 siap lah ya. Selama beberapa bulan ini akan memenuhi apa yang memang seharusnya dilakukan. Insya Allah ya? masih punya waktu 1 semester. Kalau terkait dengan Januari ya siap. Insya Allah. Oke, termasuk ruang isolasi sementara ya. Betul. Ini Nanti harus kita bikin. dipikirkan. Kita bikin. Nah, yang berikutnya nih Pak, karena tadi gurunya udah divaksin ya? Kalau guru rata-rata sudah 2 kali. Kemarin ada permintaan data dari Sudin untuk apakah masih ada guru dan karyawan yang belum vaksin. Kita data kemarin nggak lebih dari 10 dan akan kita ajukan ke Sudin bersama nanti mungkin dengan vaksinasi anak umur 12-17. Oke, berarti kadang-kadang guru atau tenaga kependidikan yang belum tuh mungkin karena nggak bisa juga ada ya Pak? Karena sakit ada tertentu yang gitu. Waktu itu dia justru sedang sakit ya. Ada juga yang mungkin ada orang yang katanya nggak boleh divaksin. Ada juga. Iya. Bukan tidak mau tapi tidak bisa. Tidak mau, semua mau. Kalau semua guru nggak ada masalah itu. Tapi karena tidak bisa ya, kalau nggak bisa divaksin mau bagaimana ya? Karena beberapa penyakit emang nggak bisa juga untuk divaksin. Oke, nah sekarang kan mau vaksinasi anak nih Pak. Nah berarti Dinas Sudin sudah melakukan apa nih kepada sekolah dan koordinasinya kayak apa? Ya, bagus sekali antara kami dengan Sudin. Di antaranya adalah kami diminta untuk mendata untuk kelas 11 dan 12 yang usia 12 sampai 17. Kami sudah punya data untuk yang sekarang naik ke kelas 12 358 dan untuk yang naik ke kelas 11 317. Jumlah total 675. Nah, sudah terdata 500 siswa. Kita sedang menunggu kapan, di mana kami sedang menunggu karena di Jakarta Utara kemarin baru Cilincing dan sekitarnya. Ini Koja menunggu saja. Menunggu aja ya. Jadi sebenarnya data yang ngisi tadi udah 500. Iya, sudah. Ada nggak orang tua yang menolak Pak? Kata menolak mungkin tidak ya, tapi ada kalimat gini, boleh nggak nanya vaksinnya apa? Saya jawab aja nggak usah milih, saya bilang gitu aja. Dan ada murid Bapak katanya yang sudah divaksin juga ya karena usia 18? Itu justru itu, jadi nanti kami akan mendata gini, yang belum vaksin sama sekali, atau ada yang sudah walaupun 12-17 tapi sudah vaksin, ada yang 18 ke atas. Datanya lengkap, intinya adalah SMA 13 insya Allah berbondong-bondong untuk mengikuti program ini dengan kesadaran. Karena memang ya kekebalan komunitas atau herd community itu terbentuk kalau yang sudah divaksin setidaknya mencapai 70%. Betul, ya. Betul. Nah harapannya Bapak gimana nih? Ngajak vaksinnya gimana nih? Untuk paling tidak hanya untuk murid-murid Bapak, tapi untuk semua anak dan orang tua di Indonesia. Ya tentu saja vaksinasi ini kan program, bukan karena program pemerintah, tapi kita juga harus punya kesadaran untuk mengikuti program itu. Semua kan berpulang untuk kepentingan kita masing-masing. Ya, bentuk kekebalan tubuh. Betul. Ya. Kalau kita punya kekebalan komunitas, kan negara kita juga sehat aman. Anak-anak kan bertanya kapan ini pandemi selesai. Kita berdoa saja. Sebagai manusia kita berusaha lewat ikut vaksinasi,
pola hidup sehat sebagaimana yang ingin diterapkan segala macam. Oke, dan walaupun sudah divaksin tetap prokes ya. Betul, jaga jarak, masker tiap saat, dan ya Cuci kalau bisa tangan. saatnya kita harus di rumah, kecuali memang harus ke sekolah karena ada program-program yang kita harus hadir. Ya, artinya ada kepentingan. Jadi, Ada kepentingan, betul. ada Kalau kepentingan. Itu, mau tidak mau ya harus keluar. Betul, Oke. betul. Jadi demikian ya tadi ternyata anak SMA Negeri 13 Jakarta itu mayoritas oke ya untuk divaksin. Insya Allah. Setidaknya Insya Allah. angkanya mungkin kalau kelas 10 kan belum, makanya Belum. tadi Pak Tulus menyebutkan adalah anak kelas 12 dan kelas 11 dengan jumlah sekitar 675. Iya. Kalau ditambah kelas 1 atau kelas 10 mungkin jumlahnya ya hampir 1000 kali ya Pak ya. Ditambah Ya. 288. Tambah 288 sekitar 900-an lebih ya. Iya. Dan ini tadi menarik ya. Ternyata orang tua tuh sebenarnya mayoritas menerima, dan itu terbukti 500 mengisi data untuk menerima dari 675. Iya. Kalaupun masih ada yang ragu, itu ragu jenis vaksinnya dan lain-lain. Dan mungkin nanti seiring dengan sosialisasi dan waktu siapa tahu mau juga. Betul. Ya. Dan satu hal lagi bahwa ini memang divaksin bukan berarti kita bebas tidak terinfeksi kembali. Tapi bisa saja kita tertular COVID-19 meskipun Betul. sudah divaksin, tapi resikonya atau keparahan dari sakit itu menjadi turun bagi mereka yang sudah divaksin. Jadi jangan ragu untuk vaksin, kita harus bersyukur di dunia ini ditemukan vaksin hanya dalam tempo waktu 1 tahun. loh. Betul. Bagaimana para ahli itu bekerja keras ya Pak ya untuk menemukan vaksin, dan kita tinggal disuntikan kok demi kekebalan kita sendiri. Ayo ikuti vaksin ya, jangan lupa untuk program ini kita sukseskan bersama untuk kepentingan anak-anak kita. Tambahan sedikit barangkali Bu Retno. Boleh Pak, silakan. Sekualitas apapun PJJ, tetap Efektivitasnya efeknya ya. tetap tatap muka lebih ideal sekali. Ada hubungan emosional yang terbangun, Karakter terlihat. karakter terbangun segala macam. Tapi ini semata-mata kita sedang menghadapi masalah, ya sudah, kita optimal apa yang bisa diusahakan untuk pendidikan tetap jalan seoptimal mungkin dengan masa yang sedang berjalan. Oke. Dan mudah-mudahan dengan sudah divaksin, maka PTM menjadi lebih siap gitu ya. Insya Allah. Setidaknya anak-anak sudah memiliki kekebalan, dan kekebalan komunitas di sekolah jadi terbentuk. Oke, demikian percakapan kita ya terkait dengan pembelajaran tatap muka maupun untuk vaksin, dan kita akan ikuti bagaimana program vaksinasi ini di wilayah Jakarta Utara untuk khusus wilayah 2 ya seperti apa. Kita akan ngobrol dengan Kepala Suku Dinas Pendidikan. Ini masuk wilayah 1 apa 2 sih Pak? 2. Masuk wilayah CU2. Jakarta Utara wilayah 2. Oke Pak Tulus, terima kasih banyak ya. Terima kasih Bruno, sehat selalu. Oke, sekarang di samping saya sudah ada Pak Pur ya. Saya manggilnya Pak Pur. Ya Bu. Nama lengkapnya Pak Purwanto. Nah, sudah pernah ngobrol sama saya ya terkait dengan PPDB ya. Ya. Pak Pur ini adalah Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Utara wilayah 2. Oke. Dan hari ini kita mau ngobrolin soal vaksinasi anak ya, program vaksinasi untuk anak usia 12 sampai dengan 17 tahun. Ya. Nah, jadi gini Pak, kan program pemerintah ya DKI ini masif sekali ya untuk anak usia 12 sampai 17 tahun. Nah, sebenarnya penyiapannya bagaimana nih? Karena kan menurut Ibu Kepala Dinas ini sudah ada kerjasama ya antara Dinas Kesehatan dengan Dinas Pendidikan, lalu kemudian dengan di wilayah-wilayah dan puskesmas-puskesmas. Nah, seperti apa Pak nanti nih mekanismenya, prosedurnya, pelaksanaannya, mungkin Bapak bisa jelaskan. Baik, jadi kami dari sisi Dinas Pendidikan dalam hal ini Sudin, itu kita tugas yang pertama mendata siswa yang usia antara 12 sampai 17 tahun. Oke. Maka mulai dari level SD, kemungkinan ada yang kelas 6 kemarin, itu sudah memasuki usia itu, kemudian SMP, SMA, dan SMK. Oke. Nah, jadi kita punya data untuk sekolah negeri dan swasta di wilayah 2 ada data sementaranya 18.436. 18.000 berapa? 18.436 di usia itu. Di usia itu. Pada wilayah Bapak aja. Pada ya? wilayah saya. Berarti itu sampai SD juga ya Pak? Kan SD kelas 6 SD itu. kita data. Oh, Iya. SD, SMP, SMA itu dan SMK. Iya. Oke. Karena saya lebih mudah mengarahkan ke sekolah lama.
Misalnya yang sedang lulus, kalau kelas 6 itu kan berarti datanya wali kelasnya, guru kelasnya sudah lebih komplit datanya. Dibandingkan dengan ini masuk kemana kan lebih susah. Jadi saya tarik untuk ke sekolah awal. Kelas 5 ke kelas 6 yang kemarin kelas 6. Lulus ini? Iya, saya tarik. Kemudian yang kelas SMP berarti kelas 9. Nah, baru lulus kan, mau masuk ke kelas 10 SMA atau SMK. Maka datanya yang paling lengkap adalah data sekolah awal. Diundang, yang pasti, dan seterusnya. Kemudian untuk terkait dengan vaksinasi ini kan sekarang ada 2 jalur, Bu. Gimana, Bu? Ada jalur kewilayahan, jadi Pak Lurah, Pak Camat, dan seterusnya itu juga sedang gerilya. Mendata juga. Kemudian dari sisi pendidikan juga. Nah, dalam pelaksanaannya kita berkolaborasi antara Sudin Pendidikan, dalam hal ini leading sektornya Kasatla Kecamatan, yang lebih tahu detailnya. Kemudian dengan Pak Camat, dengan Kepala Puskesmas Kecamatan. Ini bertiga membuat penjadwalan. Mana yang berbasis masyarakat, contohnya misalnya di Islamic Center. Di aula RW berapa itu ada. Tapi di sisi lain juga ada di sekolah-sekolah. Berbasis sekolah. Bisa saja dilaksanakan di sekolah juga. Jadi kalau hari ini contohnya ada di SMP 30. SMP 30 ada? Ada lagi, ada hari ini, kemarin dan hari ini, selama 3 hari. Kemudian yang kedua di SMP 266. 266. Itu di wilayah di Kecamatan Cilincing. Kemudian SMA 75, Cilincing juga. Di wilayah Kelapa Gading itu SMA Yakobus. Sama BBK Penabur. Ini 2 atau 3 hari di sekolah itu. Ada yang 2 hari, ada yang 3 hari dari kemarin. Nah, namun dari data yang kita punya, itu kita juga tidak sepenuhnya bisa divaksin di sekolah. Karena pengalaman hari kemarin, tetap datang siswa dipanggil, Pak, saya sudah vaksin lewat jalur kewilayahan di RW saya. Ya udah, kita kan berarti nggak bisa gitu. Nanti dia ngikut nyelesainnya juga di sana juga. Jadi tetap udah nggak apa-apa. Yang penting dia lapor. Jadi misalnya data kita satu sekolah ini misalnya 400, nanti di akhir akan ada report kita yang divaksin lewat jalur sekolah berapa, yang divaksin di luar jalur sekolah berapa, jalur kewilayahan, RT RW dan seterusnya. Jadi kita bergerak serentak. Terkait dengan kapan di mana, kita juga berkolaborasi, Bu. Karena nakes kita kan sangat-sangat terbatas. Iya betul. Gimana itu? Jadi kalau satu tim nakes yang datang ke sekolah itu hanya 2 orang, Bu. Yang khusus nyuntik saja. Si nakesnya ini. Jadi administrasi dan lain-lain sekolah. Jadi membuat undangan sekolah, membuat screening dengan alatnya semuanya sekolah, dimasukkan ke ruangan. Nanti nakesnya pokoknya tinggal tusuk gitu aja. Iya. Begitu selesai, Pokoknya nggak urusan yang teknis-teknis. Nggak usah. Nyuntikin aja. Jadi kita tetap berkolaborasi dan menyesuaikan dengan nakes-nakes yang ada. Di Kecamatan Koja, info Pak Camat, nakesnya ada sekitar 35 yang sedang terpapar. Jadi untuk Koja kemarin sekolah hanya 1 bisanya, karena keterbatasannya. Jadi cuma 1, di mana itu? Di SMP 30. Hari aja 2 orang, hanya 1 tempat maksudnya. Iya hanya kalau di Cilincing kan bisa 2 tempat. Iya betul. Karena nggak ada tenaga lagi. Nggak ada tenaga lagi. Tapi tetap kita akan setiap hari selalu ada yang dari sekolah. Iya. Kasihan ya nakes-nakes kita ini emang ya kondisinya seperti ini. Kelelahan itu yang bikin mereka imunnya turun ya Pak ya. Jadi memang artinya kalau di level studinya kerjasamanya dengan puskesmas tadi ya. Artinya udah jelas pendataannya, dan tadi anak-anak yang sudah ya pada sudah. Ini, gitu Tapi kan kita punya datanya. Betul. Bahwa si A lewat jalur sekolah, si B lewat jalur kewilayahan, RT RW kelurahan dan seterusnya. Nah kalau Bapak ngelihat ada nggak yang nolak atau keberatan dengan divaksin? Selama ini pernah dengar nggak? Sampai hari pagi ini belum ada laporan
tentang anak saya jangan divaksin itu belum ada. Belum ada satu belum pun ada. dari sekolah-sekolah itu Dari, nggak ada. Ya nggak tahu nanti perkembangan besok Bu ya, karena kan tapi berjalan terus. Ini ya, Sementara ini kemarin kan baru dimulai hari pertama. Dan pagi ini hari kedua. Sehingga belum ada istilah seperti itu. Oh, belum. Hanya laporan, Pak, saya sudah di wilayah saya gitu. Malah itu sih artinya dia udah Alhamdulillah ya. Punya inisiatif sendiri malah duluan gitu ya. Gitu. Oh, jadi kalau soal penolakan nampaknya belum terdengar belum gitu terdengar ya. ya. Dan Mudah-mudahan dan tidak ada Bu. Mudah-mudahan nggak ada ya. Mudah-mudahan setiap orang mau gitu ya untuk divaksin. Dan itu kan hak anak-anak ya Pak. Iya. Karena masa kalau anak kan harus izin orang tua. Itu ada izinnya nggak Pak? Ada. Oh, jadi kita gitu. juga Gimana? tetap menyertakan siswa yang hadir itu ada selembar kertas yang menyatakan bahwa orang tuanya mengizinkan anaknya. Orang tuanya ada. Mengizinkan anaknya untuk dilakukan vaksinasi. Dan itu yang ngelakuin berarti sekolah? Iya. Oke. Dan tadi kira-kira target itu selesai kapan tuh Pak? Kan dengan kondisi-kondisi Bapak ceritain ya, kan unik ya, nakesnya 35 kena, terus apa? Kira-kira Bapak targetnya gimana tuh? Kalau kami sih nggak bisa mentargetkan Bu, karena data tempat tenaga pendukung kita siap. Tapi tenaga intinya yang nyuntik ini kan, nah itu yang sangat bergantung pada itu yang sangat tahu adalah kepala puskesmas gitu loh. Oke, tapi kalau secara itu sih pinginnya secepatnya. Paling nggak tahun ini semua sudah gitu ya Bapak kalau pinginnya. Kan memang ada target dari Pak Gub kalau nggak salah kan satu keluaran 1 juta kalau nggak salah ya. Apa berapa itu? Betul. Ya. Dan memang secepatnya paling nggak memang apalagi anak-anak gitu menjelang PTM memang menjadi prioritas ya harusnya. Sekarang sih memang vaksin tuh kalau dulu kan ada prioritas 1, prioritas 2, sekarang kan enggak ya, semua bisa. Dan kita juga berkolaborasi Bu Retno. Iya, jadi kita tidak semata-mata mengandalkan nakes yang dari puskesmas setempat. Tapi apabila ada yayasan yang mereka siap memang dengan nakesnya, kita lakukan kerjasama, yaitu dengan vaksinnya dikirim dari puskesmas dengan pengawalan dan bimbingan puskesmas, tapi yang menjalankan nakes dari sekolah tersebut. Salah 2 contohnya ini 2 di Kelapa Gading. Di mana itu? Yakobus sama Yakobus itu nakesnya dari mereka. Oh ya? Ya. Kemudian dari BPK Penabur. Juga mereka punya nakes ya. Punya nakes. Punya dokter sendiri di sekolah itu ya. Jadi puskesmas hanya mendrop vaksinnya. Oh, makanya tempatnya di mereka ya. BPK Penabur sama Yakobus. Di Yakobus. Jadi puskesmas tinggal kasih itu vaksin. Yang menyuntikkan adalah nakes tim mereka. Dokter dari mereka gitu ya. Tapi tetap di bawah kontrol puskesmas setempat. Iya, koordinasi itu tetap jalan ya. Pengawasan pasti juga. Itu kan dalam rangka mempercepat dan mengatasi keterbatasan nakes yang ada di puskesmas. Bagus tuh ya sinergi seperti itu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan banyak sekolah swasta yang juga punya dokter dan membantu pemerintah ya. Ini luar biasa ya Pak ya. Iya. Nah terakhir mungkin Bapak menyampaikan harapan ngajak nih orang untuk jangan ragu divaksin. Seperti apa? Silakan Pak, ayo disampaikan. Jadi saya mengajak kepada seluruh siswa dan orang tua siswa yang ada di wilayah Sudin Jakarta Utara 2 untuk jangan ragu mengizinkan putra-putrinya dilakukan vaksinasi, baik itu di sekolah maupun yang jalur kewilayahan RT RW lurah dan seterusnya. Namun pastikan bahwa anak kita semuanya sehat, anak kita terlindungi, dan awasi selalu menerapkan protokol kesehatan. Iya. Terima kasih. Jadi walau sudah divaksin bukan berarti aman, Anda masih bisa tertular ya, tetapi bahwa ketika divaksin resiko kalau tertular kan sudah turun. Nah oleh karena itu biar nggak ketularan nih, udah divaksin, betul tadi Bapak katakan protokol kesehatan harus ketat dijalankan ya. 3M dan kalau bisa 5M. 3M aja masih susah nih ya, pakai masker, mencuci tangan, jaga jarak masih susah. Nah 5M gitu ya, paling nggak tuh ada 3M-nya lah minimal ya, kalau bisa 5M dilaksanakan ya. Mudah-mudahan sukses nih Pak program vaksinasi di wilayah Bapak ya. Amin. Terima kasih Bu. Ya, dan terima kasih juga nih sudah ngasih waktu pada kami untuk menginfokan ke masyarakat bahwa ternyata banyak orang tua yang dukung ya, banyak orang tua yang juga ingin anaknya divaksin. Jadi nggak perlu juga ragu divaksin ya. Nah mudah-mudahan nggak ada hoax-hoax ya beredar bahwa vaksin nanti bahaya dan lain-lain. Vaksin anak udah pasti lewat uji klinis dan pasti sudah pastikan dosisnya juga kan sudah diturunkan, tidak sama dengan orang dewasa. Jadi aman kok ya. Untuk itu ayo kita sukseskan program vaksinasi pemerintah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun nggih Pak. Iya Pak, Bu.